Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS Negeri 2 Tegal dimanapun berada. Pak Guru selalu berharap kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat meskipun kita tidak pernah bertemu ya. Bertemu hanya lewat video pembelajaran. Itu pun kalau kalian melihatnya. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan video pertama. Kalau video pertama kita berbicara tentang sel dan bagian-bagiannya, maka pada video kedua ini ya kita akan berbicara tentang struktur tingkatan organisasi kehidupan. Nah, untuk menyingkat waktu, mari kita ikuti video ini dengan seksama, tonton sampai habis. Silakan bagi yang belum klik subscribe ya, yang tombolnya masih merah silakan diklik. Bagi yang sudah silakan cukup like ya, kasih jempol. Nah, kemudian kirimkan ke teman yang lain, apakah itu dari MTS lain atau mungkin dari SMP. Oke, kita menuju ke materi pembelajaran. Nah, di sini kita akan belajar tentang urutan tingkatan organisasi kehidupan dari mulai terendah sampai tertinggi. Nah, tingkatan ini dimulai dari bagian paling sederhana hingga yang kompleks. Dan tiap tingkatan dari organisasi kehidupan menjelaskan peran yang penting dalam mempelajari biologi, sehingga kalian harus perhatikan dengan seksama. Nah, kita lihat. Ini susunan dari terendah, sel, kemudian sel-sel akan membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, kemudian organ membentuk sistem organ, kemudian yang terakhir adalah organisme atau makhluk hidup. Jadi ini urutannya dari sel dulu, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, organisme ini adalah makhluk hidup. Misalnya manusia, hewan, tumbuhan ya. Nah, kalau makhluk hidup itu hanya satu, nah, itu namanya individu. Jadi organisme ini juga bisa dikatakan individu. Nah, individu yang sejenis membentuk populasi. Populasi berkumpul dengan populasi yang lain ya, membentuk yang namanya komunitas. Nah, komunitas yang terdiri dari beberapa populasi akan hidup di dalam ekosistem, dan ini yang terluas jagat raya atau biosfer. Jadi urutannya dari sini naik kemudian ke sini. Oke, kita lanjut ke sel. Nah, sel sudah kita pelajari. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup bersel satu seperti bakteri, protozoa, dan alga melakukan aktivitasnya, aktivitas metabolisme ya, dengan sebuah sel saja. Jadi hanya satu sel tapi bisa hidup. Nah, kalau pada video pertama kita mempelajari tentang organel sel, bagian-bagian sel, itu hanya bagiannya. Nah, bagian-bagian itu tidak hidup mandiri, tetapi kalau sel bisa, satu sel pun bisa hidup dan bisa melakukan aktivitas metabolisme. Sementara makhluk hidup bersel banyak seperti tumbuhan dan hewan memiliki sel dengan berbagai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Nah ini contoh sel ya. Kemarin sudah diterangkan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaannya di mana, masih ingat? Nah, perbedaannya kalau pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel ya, sementara pada hewan tidak. Kemudian pada sel tumbuhan memiliki yang namanya klorofil ya, zat hijau daun, sementara pada hewan tidak. Itu dua perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel-sel yang sama, baik itu apa istilahnya, fungsinya maupun bentuknya, ini akan membentuk sebuah jaringan sel atau jaringan. Kita lihat jaringan. Nah, jaringan adalah kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama.
sekumpulan sel tersebut membentuk pola yang sama dengan fungsi yang sama. Nah, jaringan berperan membentuk struktur dasar pada bagian tubuh makhluk hidup. Contohnya pada hewan ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Sementara pada tumbuhan ada jaringan meristem, jaringan epidermis, dan jaringan pengangkut. Nah, ini bisa kamu baca nanti di LKS. Jadi LKS yang dibeli itu jangan dijadikan pajangan, tetapi dibaca, kemudian soal-soalnya dikerjakan. Jika tidak bisa, tanya melalui WA group ya, ke teman, atau mungkin langsung ke Pak Guru. Nah, atau kalau misalnya nggak tahu nomornya, tanya ke wali kelas supaya menunjukkan nomornya Pak Guru, sehingga kamu bisa berhubungan langsung, kirim WA menanyakan sesuatu yang susah. Nah, ini contoh daripada sel pada hewan ya. Ada yang silindris, bersilia, pipih, kubus, dan lain sebagainya, itu bentuk-bentuknya. Ini pada sel hewan. Ke organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peran tertentu. Tiap organ memiliki fungsi untuk menyokong kehidupan suatu makhluk hidup. Keberadaan organ menjadikan makhluk hidup memiliki fungsi fisiologis terhadap kondisi lingkungannya. Contoh organ, organisasi tingkat organ adalah pada hewan ada jantung, paru-paru, lambung, ginjal, mata, hati, telinga, dan lain sebagainya. Itu namanya organ. Nah, sementara pada tumbuhan ada akar, daun, batang, bunga, ranting, dan lain sebagainya. Itu yang namanya organ. Nah, organ itu juga di dalamnya tersusun atas beberapa jaringan. Ya, jaringan penyusun dari organ. Nah, ini kalau kita lihat organ pada tumbuhan ya, ada akar, ada batang, daun, buah, ya, bunga, mungkin ada ranting, dan lain sebagainya. Itu contoh daripada organ yang ada pada tumbuhan. Oke, kita lanjut. Setelah sel, jaringan, organ, maka yang berikutnya adalah sistem organ. Nah, sistem organ terdiri dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Adanya interaksi berbagai organ dengan tujuan yang sama akan membentuk satu kesatuan fungsional bagi keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Sebagai contoh, sistem peredaran darah yang terdiri atas organ jantung, pembuluh darah vena, arteri, dan kapiler. Selanjutnya, contoh tingkatan organisasi kehidupan sistem organ ini yang lainnya ini selain sistem peredaran darah ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem pengeluaran. Kemudian yang kedua pada tumbuhan ada sistem transportasi dan sistem transpirasi. Nah, kita lihat contoh yang konkret yang gampang kita perhatikan. Pada sistem pencernaan ya, ada mulut, ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus, baik itu usus besar maupun usus halus, dan sampai ke anus. Nah, itu organ-organ itu bergabung ya, bersama-sama dengan tujuan yang sama, membentuk satu kesatuan fungsional, yaitu mencernakan makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, ini contohnya sistem pencernaan dari mulut ya. Di dalam mulut ada gigi yang untuk mengunyah, kemudian masuk ya ditelan melalui kerongkongan, masuk ke lambung, lambung ke usus besar, usus halus ya, sampai ke anus. Itu namanya sistem organ. Kita lanjut contoh sistem organ. Nah, ini ada sistem peredaran darah ya, sistem saraf, pernapasan, sistem pencernaan, sistem rangka, sistem muskular, atau ini berkenaan dengan otot ya, daging. Nah, ini yang ada pada manusia atau mungkin ada juga pada hewan. Yang terakhir ini adalah organisme atau individu. Itu merupakan suatu kesatuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks dengan berbagai macam sistem tubuh yang saling mendukung.
Nah, di sini dari tingkatan molekul hingga sistem organ memberikan daya dukung untuk hidup dan berinteraksi dengan sekitarnya. Nah, ini dari tingkatan molekul malah ini pada organisme. Karena apa? Di dalam tubuh makhluk hidup, ya, misalnya air itu kan contoh molekul atau senyawa. Nah, itu terdiri atas hidrogen dan oksigen. Kemudian udara yang dihirup, kemudian urin atau air seni yang kita keluarkan itu juga di dalamnya ada molekulnya, ada istilahnya zat-zat yang dinamakan molekul. Nah, ini. Nah, kita lihat sekarang. Organisme itu dikatakan tadi individu, berarti satu. Nah, ini kalau gajah ini contohnya, ini satu gajah itu dikatakan individu, sedangkan beberapa gajah yang hidup bersama di suatu tempat namanya populasi. Sementara yang lebih tinggi adalah komunitas. Komunitas itu di dalamnya ada kelompok atau populasi gajah, populasi kijang atau menjangan, ya, populasi burung dan lain sebagainya. Itu dalam area atau tempat yang sama. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Populasi adalah kumpulan sekelompok organisme sejenis di suatu tempat dan waktu yang sama. Contoh, sekumpulan manusia di desa atau kota, sekumpulan gajah di padang rumput, sekumpulan padi di sawah. Itu namanya populasi. Sedangkan komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies, ya, di suatu waktu dan tempat yang sama pula. Contohnya sawah, itu pada sawah terdapat populasi padi, ada populasi belalang, semut, alga hijau, rumput, dan lainnya. Nah, tiap komunitas terdapat interaksi pada antar populasinya. Oke, sekarang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara berbagai populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya, dalam kurung udara, air, tanah, sinar matahari. Nah, tingkatan ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan abiotik, makhluk tak hidup, yang saling berinteraksi membentuk kondisi tertentu. Ekosistem terdiri dari alami dan buatan. Jadi ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem yaitu ada ekosistem sungai, pantai, hutan, sawah, tambak. Nah, itu yang alami. Yang buatan yaitu misalnya akuarium. Nah, kemudian itu kan sengaja dibuat. Nah, ini yang namanya ekosistem. Kita lanjut ke bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional, sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Pengelompokan bioma berdasarkan vegetasi yang mendominasi bioma tersebut. Contoh ada bioma gurun, padang rumput, tundra, taiga, hutan buku, dan hujan tropis. Itu bioma. Nah, jadi di padang pasir, ya, itu yang hidup hewannya misalnya unta, ya, tikus. Nah, sementara kalau yang di hujan tropis kan ikan, ya, misalnya, atau ikan, ada ikan lele, mujair. Nah, itu ketika kita letakkan di istilahnya bioma yang berbeda, itu tidak mesti bisa bertahan karena harus melakukan yang namanya adaptasi. Dilanjutkan dengan biosfer. Ini yang terluas. Biosfer adalah bumi yang di dalamnya berisi seluruh kehidupan. Pada tingkatan ini, seluruh kehidupan di bumi membentuk satu kesatuan utuh yang interaksinya dalam skala besar atau global. Jadi tingkat-tingkat yang tertinggi adalah biosfer, kemudian ada bioma, di dalamnya ada ekosistem, kemudian dalam ekosistem ada komunitas, dalam komunitas ada populasi,
dalam populasi ada organisme atau individu. Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, semangat ya, meskipun tidak tatap muka secara langsung. Selanjutnya, jika ada pertanyaan ya, atau masukan, silahkan tulis di deskripsi di bawah video ini atau kirim melalui ke Pak Guru. Nah, kalau ada pertanyaan, jangan lupa pula LKS-nya dibaca dan soal-soalnya dikerjakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.